Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen Dia Mukminatul Hashim, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang mahjur, perwakilan, dan wakaf. Saya, Dia Soya Pradana, selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua Jihan Andrian, yang ketiga Lintang Tri Rahayu, dan yang terakhir Yumi Harti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Mahjur. Pengertian mahjur. Menurut bahasa, mahjur berasal dari kata hajru yang artinya mencegah. Sedangkan menurut syara ialah mencegah seseorang dari mengelola hartanya. Secara etimologi, haj atau hij ialah mencegah, menghalangi, atau mempersempit. Sedangkan secara terminologi, haj ialah membekukan tasarruf seseorang atas hartanya karena sebab-sebab tertentu. Mahjur berasal dari kata al-haj, hujraan atau hajaran. Arti secara bahasa adalah al-manu, terlarang, terdinding, tercegah, dan terhalang. 2. Dasar hukum mahjur. Adapun dasar hukum mahjur dibagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Sebab-sebab mahjur. Mahjur dapat dilakukan bagi orang-orang tertentu. Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bawah umur. Yang kedua, safi. Yang ketiga, lemah jasmani dan rohani. Yang keempat, hamba atau budak. Yang kelima, sakit keras. Yang keenam, sedang digadai. Yang ketujuh, wanita bersuami. Yang kedelapan, murtad. Dan yang terakhir, muflis, jatuh bangkrut. 4. Penyitaan harta muflis. Apabila hakim haj kepada muflis, maka hak pemilik harta berubah dari keterikatannya dengan zimah. Muflis menjadi keterikatannya langsung dengan hartanya hakim. Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya itu terhadap muflis agar halayak tidak bermuamalah secara bebas dengannya. Kemudian, hakim harus menjual harta benda muflis yang ada dan hasilnya diberikan kepada pemilik harta menurut persentase yang mereka pinjamkan kepada muflis. 5. Sanksi orang yang tidak mau membayar hutang. Hutang adalah hal yang hukumnya wajib untuk dibayar. Orang-orang yang tidak membayar hutang tentunya akan mendapatkan dosa, sebab hutang adalah akad atau janji yang harus dipenuhi. Perwakilan. 1. Pengertian perwakilan. Perwakilan atau wakalah arti bahasa berasal dari akar kata wakalah yang sinonimnya selama wafarda artinya menyerahkan. Wakalah juga diartikan dengan al-hafizu yang artinya menjaga atau memelihara. Sedangkan menurut istilah wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atau atas nama pemberi kuasa. 2. Dasar hukum al-wakalah. A. Al-Quran. B. As-Sunnah. C. Ijma. 3. Rukun dan syarat al-wakalah. A. Orang yang memberi kuasa atau al-muwakili. B. Orang yang diberi kuasa atau al-wakil. C. Perkara atau hal yang dikuasakan al-taukil. D. Pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. 4. Mewakilan untuk jual beli. Wakil terhadap barang milik orang yang diwakilkan adalah sama, namun kita sering mendapat di lapangan bahwa orang yang mewakilkan selisih pendapat dengan wakil dalam
satu aspek yang sebenarnya tidak menunjukkan kesalahan pihak wakil. Perlu diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab wakil adalah mengelola harta sesuai dengan deskripsi tugas yang sudah diberikan oleh mewakil atau yang mewakilkan. Manakala wakil sudah menjalankan sesuai dengan prosedur operasional perwakilan, maka tanggung jawab dia sudah selesai dan ia berhak mendapat ujrah atau upah atas pekerjaan yang dilakukan. 5. Akhir al-wakalah. Akad wakalah dinyatakan berakhir bila seseorang wakil atau yang mewakili sudah menyelesaikan tugas dari pemberi kuasa atau mewakil yang mewakilkan, atau amanat yang diberikan mewakil kepada wakil telah disampaikan kepada menerima amanat. C. Wakaf. 1. Pengertian wakaf. Wakaf menurut istilah dari bahasa Arab yaitu wakaf. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Istilah wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan, harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Berdasarkan definisi Abu Hanifah, kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, pihak yang mewakafkan harta bendanya. 2. Dasar hukum wakaf, yaitu Al-Quran dan Hadis. 3. Ketentuan-ketentuan wakaf. A. Wakif orang yang mewakafkan harta. B. Nasyir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. C. Harta benda wakaf atau harta benda yang diwakafkan. D. Ikrar wakaf, untuk hendak mewakafkan sebagian harta bendanya untuk orang banyak. E. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia. Dan F. Jangka waktu wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada wakaf ahli atau khusus. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang baik keluarga maupun orang lain. Yang kedua ada wakaf khairi atau umum. Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. 6. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, wakaf harus secara tunai. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas. Yang ketiga, wakafnya harus sah. Menukar dan menjual harta wakaf. Penukaran harta wakaf adalah penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk yang lainnya. Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan. Untuk melakukan penukaran, sebagaimana mazhab Maliki, sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 8. Pengawasan harta wakaf. Dalam pengawasan harta wakaf ada nazir. Nazir sendiri berasal dari kata kerja bahasa Arab nazara, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Nazir adalah isim fa'il dari kata nazara yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan arti pengawas atau penjaga. Nazir wakaf atau biasa disebut dengan nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola atau mengawasi harta wakaf. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.